Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to Funka Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita anime yang berjudul Isekai Cheat Magician Part 1 yang rilis pada tanggal 10 Juli 2019, bergenre action, adventure, dan fantasi. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Di awal scene kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang baru pulang dari sekolah. Ia bernama Taichi. Dari kejauhan, Taichi dihampiri oleh seorang teman sekolahnya yang bernama Rin. Dari sini terlihat bahwa mereka berdua sedang berbincang-bincang tentang kegiatan di sekolahnya. Tiba-tiba Taichi mendengar bisikan dari seseorang. Di sebuah tempat dari dunia lain, terlihat seorang wanita mengenakan jubah putih sedang membuat lingkaran sihir. Tiba-tiba datang seorang penyusup dari belakang yang ingin mengacau lingkaran sihir tersebut. Karena sebuah tetes darah yang jatuh ke lingkaran sihir, itu membuat lingkaran sihir tersebut menjadi tidak terkendali. Kembali ke tempat Taichi, di mana Rin terkejut karena ada lingkaran sihir di bawah kaki mereka yang terus mengikuti Taichi. Karena tidak ingin terjadi yang tidak diinginkan, Taichi menyuruh Rin untuk keluar dari lingkaran tersebut dan mendorongnya, tapi Rin malah masuk lagi ke dalam lingkaran sihir tersebut. Saat Taichi dan Rin membuka mata, mereka berdua sudah berada di sebuah padang rumput yang luas, dan itu membuat mereka merasa bingung dengan apa yang terjadi. Karena hari sudah mulai menjelang sore, mereka berdua memutuskan untuk berjalan kaki. Taichi mulai bertanya kepada Rin, apakah tempat ini benar-benar dunia yang mereka tinggali? Taichi merasakan kalau lingkaran tersebut seperti sebuah kekuatan khusus, termasuk lingkaran sihir tersebut bukanlah efek komputer atau semacamnya. Dan Rin menjawab, sebaiknya kita harus pergi ke rumah seseorang untuk menghubungi orang yang mereka kenal. Tiba-tiba di depan mereka muncul seekor monster kuda. Karena tidak ingin terjadi yang tidak diinginkan, Taichi menyuruh Rin untuk berlari dan bersembunyi. Sementara Taichi berlari ke arah monster kuda dan memprovokasinya dengan cara melempar batu ke arah monster kuda. Tapi serangan Taichi sama sekali tidak mempan, dan itu justru membuat monster kuda menjadi semakin marah. Saat monster kuda akan menyerang Taichi, pertolongan muncul. Sebuah tebasan pedang mengarah ke leher monster kuda. Dan pria itu bernama Barada, yang merupakan seorang petualang. Tapi serangan Barada masih belum cukup untuk mengalahkan monster kuda. Tiba-tiba sebuah panah dari semak-semak melesat ke arah monster kuda. Seketika monster kuda langsung ambruk, dan pria ini bernama Laquelta. Ia menjelaskan bahwa monster tersebut bernama kuda obsidian dengan tanduk di kepalanya yang terbuat dari batu obsidian dan merupakan monster terkuat di daerah sini. Lalu beberapa saat kemudian datang penyihir kecil bernama Mehria. Ia langsung membakar kuda tersebut menjadi kuda panggang. Di saat itulah Taichi yakin kalau monster, mithril, dan sihir benar adanya. Tapi Taichi merasakan ini semua seperti dunia nyata. Oleh karena itu, Taichi dan Rin harus bisa bertahan hidup di dunia yang tak mereka kenal. Di malam harinya, Taichi dan Rin berkemah bersama petualang yang menyelamatkannya. Di sana Laquelta bertanya kepada Taichi dari mana mereka berasal. Bahkan mereka tak tahu soal kuda obsidian. Mendengar ucapan Laquelta,
Taichi pun tampak kebingungan untuk menjawabnya. Lalu Mehria memotong pembicaraan dan berkata kepada Taichi, kalau tak ingin menceritakannya, tak usah diceritakan. Kemudian Mehria berkata, beberapa saat lalu kereta barang yang menuju kota diserang, begitupun dengan orang-orangnya juga menghilang. Saat mendengar nama kota yang mereka bincangkan, Taichi meminta bantuan kepada Barada. Apakah mereka bersedia mengantarkan Taichi dan Rin ke kota Aspire? Lalu Barada berkata, tak perlu sungkan, Barada dan yang lainnya bersedia mengantarkan mereka, karena menolong orang lain juga tugas seorang petualang. Setelah perbincangan tersebut usai, terlihat Rin yang sedang menyendiri karena marah kepada Taichi. Lalu Taichi menghampirinya dan berkata, kalau yang ia lakukan salah dan membuatnya marah, maka ia minta maaf. Di situ Rin meminta kepada Taichi agar tidak melakukan sesuatu yang bisa membuatnya terbunuh. Lalu Taichi berjanji kepada Rin, apapun yang terjadi untuk kedepannya, ia tidak akan pernah meninggalkannya sendiri. Meskipun dalam keadaan bahaya, ia akan bekerja sama untuk melewatinya. Di pagi harinya, Taichi, Rin, dan para petualang melanjutkan perjalanan menuju kota Aspire. Setibanya di kota, Laguelta menjelaskan, meskipun kota Aspire tidak sebanding dengan ibu kota kerajaan, tapi kota ini merupakan bagian penting dari kerajaan sihir Elistine. Jika Taichi dan Rin ingin menjadi petualang, kalian berdua harus menuju kuil petualang. Namun, untuk menjadi petualang, pekerjaan tersebut cukup berbahaya. Taichi pun menjawab, meskipun cukup berbahaya, kami butuh pekerjaan tersebut agar bisa menjalani kehidupan dengan kekuatannya sendiri. Sebagai hadiah perpisahan, Barada memberikan sekantong koin kepada Taichi untuk keperluan mereka jika ingin menjadi petualang. Setelah itu Taichi dan Rin menuju kuil petualang. Sesampainya di sana, mereka berdua disambut oleh mbak-mbak resepsionis yang bernama Mary. Mary menjelaskan kalau mereka ingin menjadi seorang petualang, mereka berdua harus mendaftar dahulu dan diperkenankan untuk membaca buku kontrak petualang. Saat Taichi memegang buku tersebut, mereka berdua kaget karena mereka berdua bisa membaca tulisan tersebut meski dunia mereka berbeda. Untuk tes terakhir, jika ingin mendaftar sebagai petualang, mereka berdua diwajibkan untuk melakukan tes kemampuan sihir, yaitu dengan menyentuh bola kristal. Menurut Mary, energi sihir sangat diperlukan untuk menjadi seorang petualang, dan bagi mereka yang tidak memiliki sihir, tidak diperbolehkan untuk mendaftar. Kemudian Rin menyentuh bola kristal dengan gugup, namun Mary dibuat terkejut olehnya, karena ketika Rin menyentuh bola kristal, muncul cahaya 4 elemen dari bola kristal tersebut. Lalu Mary menyuruh Taichi untuk menyentuh bola kristal. Seketika bola kristal tersebut retak. Karena ada yang aneh, Mary pun bergegas pergi ke lantai atas. Kemudian datanglah pemimpin kuil yang bernama Gerard dengan petualang di sampingnya yang bernama Miura. Ia menjelaskan bahwa mereka berdua tidak bisa mendaftar sebagai petualang di sini. Sebagai gantinya, Gerard menyuruh Miura untuk membawa mereka berdua ke suatu tempat yang bisa memberi mereka saran untuk bisa menjadi petualang. Sore harinya mereka bertiga telah sampai di sebuah rumah yang dihuni oleh seorang penyihir wanita yang bernama Lemia. Di sana Miura menjelaskan inti permasalahannya, bahwa alat ukur di kuil petualang tidak bisa mengukur energi sihir milik Taichi dan Rin. Oleh karena itu, pemimpin kuil ingin kalau Lemia yang melakukan tesnya. Lalu Taichi bertanya, apa yang harus ia lakukan? Lemia menjelaskan, hanya cukup menyentuh alat sihir yang ia buat. Benda ini bisa mengukur kekuatan sihir dan kapasitas sihir seseorang. Ketika Lemia mengaktifkan sihir ke benda yang Taichi dan Rin pegang,
Lemia dan Miura dibuat terkejut oleh hasil energi sihir milik Taichi dan Rin. Oleh karena itu, Lemia memutuskan merekrut Taichi dan Rin untuk menjadi muridnya. 太一、凛、お前たちには今日から Sekian alur cerita dari saya. Semoga teman-teman terhibur. See you and bye-bye.